السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ilmu di salah satu rumah Allah yang mana kita senantiasa memohon tambahan ilmu, dimudahkan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapat. Dan kita memohon kepada Allah senantiasa diberi taufiknya dalam meningkatkan ketaatan, membersihkan hati kita, dan pula kita memohon husnul khatimah. Baik, bahasan kita masih kitab Manhajus Salaf fi Tazkiyatin Nufus. Bab ma jaa fi ilajil qulub, tentang obat bagi hati. Kalau sebelumnya telah dijelaskan sebab rusaknya hati yang kembali kepada dua hal, yaitu asyubuhat dan asyahawat, karena seorang mengedepankan akal dari syariat sehingga terjatuh kepada banyak syubhat dan mengedepankan hawa nafsu atas akal sehat sehingga banyak terjatuh kepada syahwat. Maka di sini al-muallif hafizahullah menjelaskan tentang ilaj al-qulub. Bagaimana kita mengobati hati? Apa saja yang dengannya bisa kita mengobati hati kita? Qala al-muallifu hafizahullah ma jaa fi ilaji al-qulubi. Kemudian disebutkan 3 ayat. Qala Allah Ta'ala aw man kana maytan فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. Di sini takalamna ada atau lamma? Sudah sampai dijelaskan ini belum ya? Baik. Allah Azza wa Jalla menjelaskan pada ayat ini, apakah mereka yang mati hatinya kemudian kami hidupkan, kata Allah, dan kami beri cahaya yang membuatnya bisa berjalan di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah orang banyak. Kamam mathaluhu fil dhulumat, apakah sama dengan orang yang berada dalam kegelapan? Laisa bi kharijim minha, sehingga dia tidak dapat keluar dari kegelapan itu. Hadhil ayah menjelaskan tentang apabila hidayah telah menimpa atau telah menghinggapi seorang muslim, maka yang demikian tidak ada suatu yang bisa menandinginya. Artinya hidayah, apabila seorang muslim talib ilm sudah mendapatkan hidayah, hendaknya hidayah ini dijaga, dipupuk dengan ilmu. Dikatakan oleh ahli tafsir, dikatakan oleh Sa'di,
aw man kana min qabli hidayatillahi lah fi dhulumatil kufri wal jahli wal ma'asi fa ahyaynahu binuril ilmi wal imani wat ta'ah. Apakah seorang yang sebelum hidayah dia dalam kegelapan, kekufuran, kesyirikan, kejahilan, kebodohan, kemaksiatan? Nah, mungkin sebagian kita pernah terjatuh kepada beberapa hal itu. Baik itu kemaksiatan, baik itu kesyirikan, atau yang lainnya. Kemudian fa'ahyainahu binuril ilmi wal imani wat ta'ah. Kemudian kata Allah, kami hidupkan hatinya, artinya diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dimudahkan mendapatkan taufik, dimudahkan mengenal ilmu, mengenal ketaatan kepada Allah, mengenal iman. Fasara yamshi bainan nasi fin nur, sehingga dia berjalan di kalangan manusia, di tengah manusia, di atas ilmu. Qal afa yastawi hadha biman huwa fil dhulumat, dhulumatul jahli wal ghayyi wal kufri wal ma'asi. Apakah yang demikian sama dengan mereka yang terjerumus dalam kezaliman, belum mendapatkan hidayah, dalam kejahilan, dalam kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan? Jadi di sini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla tentang mereka yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Dan hidayah ini, ayyuhal ikhwat, dijemput. Hidayah ini dijemput. Artinya apa? Ya, kita sebagai mukmin, sebagai muslim, sebagai mukminah, muslimah menjemputnya. Baik itu melalui kajian-kajian, dengan kita membaca, menanya. Karena kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim. Kita senantiasa memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Kita senantiasa membaca dalam salat kita, memohon kepada Allah hidayah. Sehingga hidayah itu dijemput. Baik dengan kajian-kajian semacam ini, atau dengan menanya ahlul ilmi. Jadi intinya pada ayat ini menjelaskan tentang keutamaan hidayah at-taufiq minallah azza wa jal. Dan hendaknya dijaga, hendaknya dipupuk dengan ilmu. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di sini menunjukkan tentang Al-Quran, di dalamnya terdapat obat. Wa nunazzil, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jal. Naam, Al-Quran adalah petunjuk. Di dalamnya terdapat petunjuk jalan, petunjuk menuju Allah Azza wa Jal, petunjuk jalan yang lurus. Al-Quran di dalamnya terdapat perintah mentauhidkan Allah, terdapat di dalamnya perintah ketaatan kepada Allah, terdapat di dalamnya larangan menyekutukan Allah, larangan maksiat kepada Allah, banyak sekali. Qala Sa'di, fal Qur'anu mustamilun 'ala asy-syifaa'i war rahmati wa laysa dzalika likulli ahad. Al-Quran mencakup, meliputi obat, penawar dan rahmat. Namun yang demikian laisa dzalika likulli ahadin. Namun Al-Quran sebagai obat, penawar, sebagai rahmat ini bukan kepada setiap manusia nantinya. Innama dzalika lil mu'minina bihi al-musaddiqina bi ayatihi al-amilina bihi.
Wadih jiddan apa yang dijelaskan oleh Sa'di tentang ayat ini. Sesungguhnya Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar, sebagai rahmat. Bagi siapa? Bagi yang iman dengan ayat-ayat Allah, membenarkan dengan ayat-ayat Allah, mengamalkan dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jal. Jadi iman yang ada di dalam hati, yang ada di dalam dada, membenarkan juga mengamalkan kandungan Al-Quran. Ketika itu Al-Quran menjadi syifa wa rahmah. Wa amma adh-dhalimuna bi'adami at-tasdiq bihi au adam amali bihi fala taziduhum ayatuhu illa khasara. Ini masuk ucapan Sa'di. Adapun mereka yang zalim, yang tidak membenarkan, tidak mempercayai ayat-ayat Allah, tidak mengamalkan dengan Al-Quran, fala taziduhum ayatuhu illa khasara. Maka yang demikian ayat-ayat Al-Quran itu tidak menambah baginya kecuali kerugian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan, wal Qur'anu, potongan hadis itu, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu akan menjadi saksi yang bisa meringankan engkau atau memberatkan engkau. Dikatakan oleh ahlul ilmi, kapan Al-Quran bisa menjadi saksi meringankan? Apabila seorang membaca Al-Quran, mengamalkan dengan kandungannya, perintahnya dilakukan, larangannya dijauhi. Dan yang demikian Al-Quran akan menjadi syafaat. Akan menjadi syafaat kelak. Tapi sebaliknya, apabila seorang membaca Al-Quran, tidak mengamalkan kandungannya, tidak mengamalkan perintahnya, tidak menjauhi larangannya, maka Al-Quran akan menjadi saksi yang memberatkannya nantinya. Menjadi hujjatun alaihi, menjadi hujah atasnya. Qal idh bihi taqumu alaihimul hujjah. Nah, ini dikatakan oleh Sa'di. Jadi kalau tidak diamalkan Al-Quran itu, perintah Allah, larangan Allah, tidak dijauhi, maka akan menjadi hujjah, saksi yang memberatkannya kelak. فالشفاء الذي تضمنه القرآن عام لشفاء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة والانخراف السيء والقصور السيئة. Masya Allah, jamil ucapan Sa'di. Raji'u ya akhwa kalam Sa'di huna. Nanti antum lihat kembali apa yang dijelaskan oleh Sa'di tentang ayat ini. Tafsir Sa'di ada tafsir yang basit, yang mudah. فطالب علم عليه أن يهتم. تفسير ابن كثير نعم جميل لكن طويل. بعض الأحيان الطلاب أو الطالب kadang ada riwayat-riwayatnya yang panjang. As-Sa'di menjelaskan kalimat-kalimatnya, kemudian menjelaskan kandungannya, jamil. Fa tafsir Sa'di hada muhim untuk dibaca, dimurajaah, satu sama lain saling mengingatkan. Bahasanya aidan sahal insyaallah. Qal fasyifa'u alladhi tadammanahu al-Qur'an 'am. Adapun penawar obat yang dikandung dalam Al-Qur'an ini am, mencakup penawar hati, obat bagi hati dari segala syubhat, kebodohan, kejahilan, atau dan ara al-fasidah, pendapat-pendapat yang menyimpang, wal inkhirafis sayyi, demikian pula dari penyimpangan-penyimpangan, dan juga al-qusud as-sayyi'ah, maksud-maksud yang jelek. Jadi obat hati dari segala bentuk penyimpangan.
Fa innahu mustamilun. Saya bacakan, penting sekali ini, bagus. Fa innahu mustamilun 'ala al-'ilmi al-yaqini alladhi tazulu bihi kulla syubhatin wa jahalatin. Karena Al-Quran itu mencakup di dalamnya ilmu yang pasti, yang yakin. Ilmu yang yakin bagi siapa yang iman otomatis. Tapi yang tidak iman ya pastinya dia menganggap ini asatirul awwalin. Sebagaimana yang dikatakan oleh dahulu Al-Arab, bangsa Arab mengatakan asatirul awwalin. Tapi yang bagi yang iman bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, terdapat perintah larangan Allah Azza wa Jal, terdapat perintah mentauhidkan Allah, larangan menyekutukan Allah, maka ini mengandung ilmu al-yaqini, ilmu yang pasti, yang yakin. Alladzi tazulu bihi kulla syubhatin, yang bisa menepis segala syubhah dan kebodohan. Wal wa'd wat tadhkir alladzi yazulu bihi kulla syahwah tukhalifu amrallah. Demikian pula terdapat di dalamnya nasihat, peringatan yang bisa menepis segala syahwah. Jadi Al-Quran itu kalau betul-betul difahami, dimaknai, ditadabburi, maka akan menjadi syifa yang bisa menepis segala syubhah dan juga menepis segala syahwah. Wali syifa'il abdani min alamiha wa asqami. Bahkan dikatakan di sini oleh Syekh Sa'di, bahkan bisa mengobati badan dari penyakit-penyakit yang menimpanya. Wa ammar rahmatu fa innama fihi minal asbabi wal wasail allati yahussu 'alayha. Mata fa'alaha al-'abdu faza bir rahmati was sa'adati al-abadiyyah was thawabil ajil wal ajil. Adapun Al-Quran sebagai rahmat, dikatakan li'anna fa innama fihi minal asbab, di dalamnya terdapat sebab-sebab, wasail yang sarana yang memang dianjurkan untuk kita melakukannya. Maka apabila seorang hamba melakukan sebab-sebab yang disebutkan dalam Al-Quran, misalkan ketauhidan kepada Allah menyebabkan masuk surganya Allah, menyekutukan Allah akan menyebabkan masuk nerakanya Allah, disebutkan dalam Al-Quran. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Banyak sekali ayat-ayat. Jadi sebab-sebab mata fa'alahal abdu, apabila hamba betul-betul melakukannya akan mendapatkan rahmat, kebahagiaan yang kekal, wassawab al-ajil wal-ajil, dan akan mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi Al-Quran hudan wa syifa, Al-Quran syifa'un wa rahmah. Di ayat yang lain disebutkan huda wa syifa, huda wa rahmah, huda wa rahmah, sebagaimana di surat Al-Baqarah. Wa qala ta'ala, yang lain menambahkan, sebagian ahli tafsir yang lain menambahkan, wa nunazzilu min ayatil qur'anil azim ma yashfil qulub minal amradi kasyakki wan nifaqi wal jahalati. Disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar bahwasanya kami, kata Allah Azza wa Jal, menurunkan ayat-ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat obat penawar bagi hati dari segala penyakit, baik itu penyakit asyak, keraguan-keraguan, an-nifaq, nifaq, al-jahala, kebodohan, wa ma yashfil abdan bi ruqyatiha bihi, demikian pula yang bisa mengobati badan dengan apa? Dengan ruqyah. Ruqyah dengan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Wa ma yakunu sababan lil fauzi bi rahmatillahi bima fihi minal iman. Kemudian di dalamnya terdapat sebab mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jal, yaitu dengan iman. Iman dengan apa yang Allah firmankan. Iman bahwasanya Al-Quran kalamullah. Iman bahwasanya iman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Wala yazidu hadzal Qur'anul kuffara inda sama'ihi illa kufra wa dhalalah.
Sebaliknya, Al-Quran ini bagi yang tidak iman kepadanya, tidak iman kepada Allah, bagi mereka yang menyekutukan Allah, tidak menambah baginya ketika mendengarkan Al-Quran kecuali semakin menyekutukan Allah, semakin sesat. Karena apa? Litakdzibihim wa adami imanihim. Karena mereka hakikatnya mendustakan Allah, tidak iman dengan apa yang Allah firmankan dari Al-Quran. Jadi ayat yang kedua ini menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah syifa'un wa rahmatun. Dan ini wajib diyakini. Dan butuh keimanan yang demikian ini. Keimanan yang kuat. Wa qala ta'ala. Adapun ayat yang ketiga. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dijelaskan oleh Sa'di, wa ja'alna minhum ay min Bani Israel, kami kata Allah Azza wa Jal menjadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Kami menjadikan di antara mereka dari Bani Israel itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, kata Allah. Selama mereka sabar dan yakin kepada ayat-ayat kami, kata Allah Azza wa Jal. Yaqulu Sa'di, wa ja'alna minhum min bani Israel a'immatan yahduna bi amrina ay ulama'un bisyar'i wa turuqul hidayah muhtadina fi anfusihim. Jadi Allah jadikan di antara Bani Israel pemimpin-pemimpin ulama mengerti tentang syariat Allah, yang mana mereka kata Allah Azza wa Jal memberi petunjuk yahduna bi amrina dengan perintah kami, dengan perintah Allah. Artinya apa? Menjelaskan yang hak. Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ketika mereka sabar, ini adalah kunci. Yang akan dijelaskan pada ayat ini ada dua hal. Kesabaran dan keyakinan. Kesabaran dan keyakinan. Sabar baik dalam, sabar otomatis meliputi tiga hal. Sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat Allah, dan sabar atas cobaan-cobaan yang Allah timpakan. Dengan kesabaran akan terbendung, terbentengi dari penyakit asyahwat. Akan terbentengi dari penyakit asyahwat. Dengan keyakinan, yakin akan syariat Allah, yakin akan janji-janji Allah, yakin akan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pasti keyakinan ini hendaknya ditopang dengan ilmu, akan terbentengi dari penyakit asyubuhat. Al-Imam Ibnul Qayyim ada ucapan bagus kaitan dengan yaqul Al-Imam Ibnul Qayyim wa jama'a subhanah, dalam salah satu tulisannya kepada disebutkan risalah Ibnul Qayyim ila ahli ikhwanihi. Jadi apa hikmah Allah menghimpun antara kesabaran dengan keyakinan pada ayat ini? Dikatakan oleh Ibnul Qayyim, Al-Imam Ibnul Qayyim, jama'a subhanahu baina sabri wal yaqin idh huma sa'adatul abdi wa faqdihima yufqadu sa'adatuhu. Allah mengumpulkan pada ayat ini kesabaran dan keyakinan.
Karena dengan keduanya, sabar dan yakin, akan didapat kebahagiaan hamba. Wa faqdihima, adapun apabila tidak dimiliki keduanya, maka tidak akan dimiliki kebahagiaan, tidak akan didapat kebahagiaan. Kemudian dikatakan oleh beliau, masih ucapan Ibnu Qayyim, fa innal qalba tatruquhu tawariqus syahawatil mukhalifati li amrillah wa tawariqus syubuhatil mukhalifati li khabarihi. Karena hakikatnya hati menimpa dua penyakit asyahawat yang menyelisihi perintah Allah dan asyubuhat yang menyelisihi khabar dari Allah Azza wa Jal. Kemudian dikatakan fabis sabri yudfa'us syahawat wabil yaqini yudfa'us syubuhat. Dengan kesabaran akan terbentengi dari penyakit asyahawat, dan dengan keyakinan akan terbentengi dari penyakit asyubuhat. Kemudian dikatakan oleh yang lain, masih ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim. Di tempat yang lain Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, beliau menjelaskan tentang jihad syaitan. Bagaimana seorang memerangi syaitan. Ada dua tingkatan, yaitu jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilal abdi minasyubuhati wasyuquq. Yang pertama, yaitu dengan memerangi syaitan itu ketika membisikkan kepada hamba akan syubuhat, keraguan-keraguan, atau kenifakan, atau tentang bisikan-bisikan dijauhkan dari keimanan. Adapun yang kedua adalah jihaduhu ala daf'i ma yulqi syaitanu min iradatil fasida wasyahawat. Memerangi syaitan atas bisikannya kaitan dengan keinginan-keinginan manusia yang maksiat, keinginan-keinginan yang rusak, maksiat atau syahwat. Kemudian dia katakan Ibnu Qayyim, fal jihadul awal yakunu bi'uddatil yaqin. Ini kalau antum mau lihat di Zadul Ma'ad jilid yang ketiga di halaman-halaman pertama. Zadul Ma'ad ada 5 jilid. 6, ada 6. Insyaallah ada 6 ya. Ada jilid terakhir itu tahqiqnya jilid yang ketiga di bab halaman-halaman awal antara 9, 10, 11 ada penjelasan tentang ini. Jadi memerangi syaitan dengan apa? Bi'uddatil yaqin, dengan bekal keyakinan. Yakin akan syariat Allah. Jadi ketika syaitan membisikkan bisikan-bisikannya akan keraguan hari kiamat, oh begini tidak masuk di akal begini, ista'id billah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca ayat jelas di sana ada hari kiamat, ada al-ba'ats. Jadi intinya bekal keyakinan ini bisa menolak dari bisikan-bisikan syaitan akan syubhat, keraguan-keraguan. Watsani yakunu bi'uddatis sabri. Kemudian yang kedua, dalam melawan bisikan syaitan akan keinginan yang maksiat, syahwat, dengan kesabaran, bekal kesabaran. Kemudian dibacakan waja'alna minhum, disebutkan dalil waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian disebutkan ayat ini oleh Al-Imam Ibnu Qayyim. Kemudian dikatakan fa akhbara anna imamatad din innama tunalu bis sabri wal yaqin. Bahwasanya kepemimpinan dalam agama itu akan didapat apabila dilalui kesabaran dan keyakinan. Fas-sabru yadfa'u syahawat wal iradat al-fasidah
wal yaqin yadfa'u asyuquq wasyubuhat. Dengan kesabaran akan ditolak, ditepis segala bentuk syahwah dan keinginan-keinginan maksiat, dan dengan keyakinan akan ditepis segala bentuk keraguan-keraguan dan segala bentuk syubhat. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, syekhnya Ibnu Qayyim, gurunya Ibnu Qayyim, menyebutkan dalam kitab Al-Istiqamah, la taqa'ul fitnatu illa liman taraka ma amarallahu bima ubira bihi fa innahu subhanahu amara bil haqqi wa amara bis sabri. Tidaklah terjadi fitnah kecuali bagi seorang yang meninggalkan perintah Allah. Karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kebenaran dan memerintahkan kepada kesabaran. Maka fitnah itu akan didapat bagi mereka yang meninggalkan al-haq dan yang meninggalkan kesabaran. Naam. Seorang yang meninggalkan ilmu, meninggalkan al-haq, meninggalkan majelis-majelis ilmu akan mudah ditimpa oleh penyakit asyubuhat, asyuquq, an-nifaq. Dan sebaliknya, seorang yang meninggalkan kesabaran akan terhinggapi ujian, cobaan kepada kemaksiatan. Karena dia tidak sabar dalam menahan maksiat Allah, untuk tidak melakukan maksiat Allah, tidak sabar, akhirnya terjatuh. Tidak sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya dia meninggalkan perintah Allah. Faman u'tiya, di tempat yang lain, faman u'tiya as-sabru wal yaqinu ja'alahu Allahu imaman fid din. Maka siapa yang diberi oleh Allah Azza wa Jalla kesabaran dan keyakinan, dan kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jalla as-sabr wal yakin. As-sabr wal yakin, senantiasa kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Ja'alahu Allahu imaman fid din, maka dia akan dijadikan pemimpin dalam agama. Artinya dia akan bisa membentengi, menguasai dirinya. Yang antara faedah yang disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin, wah, ada muhim jiddan, penting bagi talib ilm juga. Kullama izdadal insanu minal ilmin nafi' hasala lahu kamalul yakini wa kamalul iradati. Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah mengatakan, setiap seorang muslim, setiap manusia yang menambah dengan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu yang manfaat, ilmu yang menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Setiap seorang yang bertambah ilmu yang nafi', hasalalahu kamalul yakin, dia akan menambah, akan mendapatkan kesempurnaan keyakinan. Artinya keyakinannya akan bertambah. Wa kamalul iradah, keinginannya pun akan bertambah. Artinya keinginan dalam artian keikhlasan kepada Allah. Wala tatimmu sa'adatul abdi illa bijtima'i hadainil amrayni. Dan tidak akan sempurna, tidak akan bahagia seorang hamba kecuali dengan menghimpun dua hal ini. Keyakinan dan keinginannya, ilmunya keyakinannya dan keinginannya yang karena Allah itu dijaga, senantiasa dijaga. Kemudian disebutkan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, surat Sajdah ayat 24. Intinya pada surat Sajdah ayat 24 ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita untuk senantiasa sabar dan yakin. Sabar baik dalam melakukan ketaatan, meninggalkan maksiat, dan juga sabar atas cobaan-cobaan. Dan sabar ini kalau dilihat dari tingkatan, 3 macam tingkatan ini, yang paling tinggi adalah sabar atas melakukan ketaatan.
Mengapa? Karena hakikatnya ketaatan itu membutuhkan amal, membutuhkan perbuatan. Entah sholat, menjaga sholat 5 waktu, menjaga puasa. Ini kan ketaatan. Sabar dalam melakukan ketaatan, membutuhkan amal. Jadi tingkatannya ini lebih dari sisi sabar ya. Dari sisi sabar itu yang tinggi adalah dalam melakukan ketaatan. Tapi kalau dilihat dari pelakunya, maksudnya pelaku seorang sabir as-sabir yang melakukan kesabaran, maka dalam hal ini beda-beda satu dengan yang lainnya. Kadang ada at-talib atau seorang yang dimudahkan oleh Allah dalam melakukan ketaatan, tapi tidak bisa meninggalkan maksiat. Ada sebaliknya, ada yang mudah meninggalkan maksiat tapi tidak sabar, tidak bisa melakukan ketaatan. Ada yang sebaliknya, ada yang tidak bisa menahan sedikit cobaan dari Allah Azza wa Jalla. Dan itu beda-beda satu dengan yang lain. Tapi dari sisi kesabaran itu sendiri, sabar dalam melakukan ketaatan ini yang paling tinggi. Karena apa? Ada amal perbuatan, ada upaya, ada usaha, ada fi'il, ada ketaatan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, saya tambahkan satu hadis ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Hadis ini hadis yang azim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam isti'adzah, berlindung dari 4 hal. Dan selayaknya talib, penuntut ilmu, al-muslim, demikian juga al-muslim umumnya, penuntut ilmu khususnya, senantiasa membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa'. Berlindung kepada Allah Azza wa Jalla yang pertama dari ilmu yang tidak manfaat. Dari ilmu yang tidak manfaat. Dikatakan oleh ahlul ilmi, ay minal ilmi alladhi la ya'udu bin naf'i ala sahibihi wa bil hidayati ilal haqqi. Jadi berlindung dari ilmu yang tidak manfaat, artinya ilmu yang tidak manfaat kepada pelakunya. Ya ilmu apapun yang tidak manfaat. Di antara ilmu yang manfaat itu adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadis yang diamalkan. Sini sebetulnya dicontohkan ya. Ilmu yang tidak manfaat, kasihri wat tanjimi wal rajmi bil ghaib, di antara ilmu-ilmu yang tidak manfaat. Sihir, tanjim, tentang perbintangan, menganggap oh ini begini, kalau ini begini, apa ini namanya, ramalan bintang ya. Ada lain fa'al hakikat. Ada lain fa'al. Bal jahluhu la yadhur insyaallah. Jahluhu la yadhur biidznillah. Wa min qalbin la yakhsha. Jadi 4 hal ini yang Nabi berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama dari ilmu yang tidak manfaat. Bagi siapa? Bagi pemiliknya, pelakunya. Ketika ilmu tidak diamalkan, ilmu tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak tunduk. Qal artinya apa? Dari hati yang keras. Minal qalbil qasi alladzi la yata'assar wa la yadhillu lillah wa la yanqadu li umuri syarri wat ta'ah. Jadi kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari hati yang keras, yang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, tidak tunduk kepada perintah Allah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wa min nafsin la tashba' ay a'udzu bika minan nafsit tamma'ah asy-syarihah allati la tashba'u minad dunya mahma utiyat. Wa hadhihi an-nafsu turidu sahibaha mawarid al-halak. Jadi berlindung dari jiwa yang tidak
kenyang. Artinya tidak kenyang di sini dikatakan jiwa yang tamak, jiwa yang tidak qanaah dengan dunia ketika Allah mengkaruniai dunia itu. Dan jiwa yang satu ini akan jiwa yang tamak, jiwa yang tidak qanaah dengan dunia ini akan yakni membawa pelakunya kepada kebinasaan. Yang biasanya melakukan yang haram, tidak membedakan yang halal dan haram. Karena apa? Ketamakan pada dunia. Dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang keempat, wa min da'watin la yustajabu laha. Dalam sebagian riwayat, wa min da'watin la yusma'. Wa min da'watin la yustajabu laha. Ai a'udzu bika minan ad'u wa la yastajibu li du'ai. Kita berlindung kepada Allah dari doa ketika kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian doa kita tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya bagaimana? Ya otomatis kita perbaiki perbuatan kita. Kita perbaiki makal kita, masyrab kita, malbas kita. Ingat, seorang yang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan keadaan lusuh, memohon menengadahkan tangannya. Itu tanda-tanda kalau dilihat, aduh, doanya tidak mungkin ditolak. Tapi disebutkan dalam hadis itu apa? Wa ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Apa yang dipakainya haram, apa yang dimakan diminumnya haram. Anna yustajabulah. Ini diantara doa yang ditolak, tanda-tanda doa yang tidak diijabahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya kalau kita makanan, minuman, pakaian yang kita gunakan tidak dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya kita mendapatkan dari jalur yang haram, waliyadzubillah. Itu diantara tanda-tandanya nantinya, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Jadi ini 4 hal An-Nabi berlindung kepada Allah. Kita pun selayaknya mengikuti An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindung, memohon kepada Allah, berlindung dari 4 hal ini. Jadi kesimpulan pada bahasan kita 3 ayat dan 1 hadis ini, yang pertama kaitan dengan hidayah apabila menimpa ataupun menghinggapi seorang, maka ini tidak bisa ditandingi dengan dunia dan isinya. Maka hendaknya dijaga, dipertahankan hidayah itu. Bagaimana kita menjaganya? Ya dengan kita di antara hal yang bisa menjaga hidayah kita adalah dengan kita senantiasa membaca Al-Quran, merenungi maknanya. Kemudian juga berteman dengan teman yang baik. Akan dijelaskan nanti di bab selanjutnya, di ucapan as-salaf. Intinya kita dengan membekali dengan ilmu agama. Ini penting. Kemudian ayat yang kedua tadi tentang Al-Quran, terdapat di dalamnya syifa, penawar, dan juga rahmat bagi mukmin. Ini mohon dibaca ucapan Sa'di, bagus sekali. Bagus apa yang dinukilkan oleh Sa'di tentang ayat ini, bagus sekali. Kemudian yang keempat tadi, yang ketiga kaitan dengan kesabaran, kelebihan, keutamaan sabar dan yakin. Dengan kesabaran akan terbentengi dari penyakit asyahawat, dan dengan keyakinan yang mana keyakinan itu atau identik dengan ilmu agama. Dan semakin kita tambah ilmu agama dengan isti'anah kepada Allah pula, maka keyakinan akan semakin kuat biidznillah. Dengan keyakinan akan terbentengi dari penyakit asyubuhat. Adapun yang keempat, hadis Nabi SAW, kaitan kita berlindung dari 4 hal. Dari ilmu yang tidak manfaat, hati yang tidak tunduk, tidak patuh kepada Allah, tidak khusyuk kepada Allah, jiwa yang tidak kenyang, tidak qanaah dengan harta, dengan dunia. Dan juga karena dunia tidak akan ada habisnya. Ingat hadis yang dijelaskan
Bahwasanya manusia ketika dikasih satu wadi, minta lagi yang kedua, yang ketiga, dan tidak akan ada habisnya kecuali sampai ditutup mulutnya dengan at-turab, dengan tanah. Artinya sudah sampai meninggal. Kemudian yang keempat tadi dari doa yang tidak dikabulkan. Jadi doa yang tidak dikabulkan banyak sebabnya. Banyak sebabnya, hendaknya kita menghindari sebab-sebab doa yang tidak dikabulkan. Baik, insyaallah kita lanjutkan bahasan tentang ini, ucapan-ucapan as-salaf, bagaimana kaitan dengan bab ini. Insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'la wa a'lam.